Ya, sosok yang luar biasa Bapak Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah. Mulai dari perjalanan beliau, mulai dari Papua ke Jakarta sampai ke Melbourne, Australia untuk menempuh pendidikan dengan gigih dan iman yang percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan terus menyertai semua perjalanannya membawa Pak Meki menjadi sosok gubernur yang sangat kita hormati, Gubernur Papua Tengah. Pastinya Pak Meki ini menjadi tokoh inspirasi bagi kita semua, menjadi contoh bagaimana hidup harus bisa berjuang untuk bisa meraih peluang-peluang yang ada. Untuk itu kita beri tepuk tangan dan kita lebih mengenal lagi Bapak Meki Nawipa, Gubernur Papua Tengah. Selamat siang Bapak, luar biasa silahkan duduk. Ya, inilah sosok yang kita nanti-nantikan, pastinya juga sudah tidak asing bagi kita semua, tapi rasanya Pak Meki pingin kenal lebih lagi. Karena Bapak punya perjalanan hidup yang sangat luar biasa, bisa menjadi sosok inspirasi dan buahnya sudah berapa ribu anak-anak ya Pak ya, sangat luar biasa nih. Pak Meki, apa kabar? Boleh dibantu Pak? Baik, baik, baik saja. Baru sampai nih Pak, dari Papua atau dari mana nih? Belahan dunia mana nih? Tadi malam tiba di sini. Wah baru sampai. Baru sampai. Langsung dengan semangatnya langsung bisa berbagi kita semua untuk melihat adik-adik ya. Ini adik-adik didiknya dari Bapak sendiri ya. Sebenarnya saya diundang tanggal 17 tidak salah ya. Tapi sibuk tidak bisa hadir. Jadi kemarin setelah dari kantor langsung ke sini. Sorry minta maaf. Tidak apa-apa toh, kamu tepuk tangan dulu. Luar biasa sekali. Jadi di tengah padatnya jadwal, Bapak udah buat jadwal ternyata tidak bisa tetap membuat hari ini untuk bisa jadi kenyataan, bisa ketemu dengan teman-teman semua di sini, Bapak Ibu semuanya dan tentunya menjadi semangat bagi kita semua nih Pak Meki. Bapak kalau ditanya nih waktu kecil, apakah Bapak bercita-cita jadi gubernur? Sempet gak sih berpikir atau masih pengen main bola mungkin atau mungkin mau jadi guru? Apa sih cita-citanya waktu kecil? Waktu kecil itu kan kita tidak pernah berpikir untuk jadi gubernur. Jadi di kampung kita itu kan kita tidak tahu mobil. Oh gak ada mobil Tidak di ada sana? mobil, tidak ada motor. Kita hanya tahu pesawat, jadi kita mau jadi pilot saja begitu. Wow, keren ya. Ini di Papua Tengah nih Pak. Jadi di Papua Gunung itu kan jalan tidak ada. Jadi kita ini orang kaya Ibu. Luar biasa Lahir Pak. langsung lihat pesawat. Pesawat ya. Kalah ini Pak, kita yang di kota-kota besar di Jakarta belum tentu Pak. Lihatnya cuma mungkin motor, mungkin ada yang ngelihatnya sepeda, gojek gitu ya Pak ya. Bapak udah langsung lihatnya pesawat terbang. Iya makanya waktu saya datang ke Bogor itu ada teman saya dari Jawa tanya, kamu kesini naik bis kah? Saya dalam hati pikir, ini orang siapa ini? Mohon maaf ya. Apa itu? Saya pikir orang Jawa itu hebat-hebat, ternyata dia tidak tahu. Tidak tahu ya apa itu pesawat terbang. Jadi berbanggalah semua dari Indonesia Timur. Mana suaranya? Tepuk tangan dong. Kalian luar biasa. Kalian pergi sekolah bukan naik bis, betul? Kalian dari Indonesia Timur ke Jakarta naik apa? Pesawat. Kayak semua tepuk tangan dong untuk kita semuanya di sini. Luar biasa Pak Meki ya. Jadi kalau dari Indonesia Timur itu adalah orang-orang kaya semua ya. Kaya hati juga, kaya ilmu juga sekarang ya setelah bersekolah di sini. Luar biasa sekali Pak. Nah bagaimana Pak dengan kondisi kekayaan Bapak waktu itu ya. Waktu lahir langsung lihat pesawat terbang gitu. Tapi pastinya banyak juga perjuangan dengan mohon maaf ya dengan keadaan ekonomi di daerah Indonesia Timur khususnya di Papua. Bagaimana dengan fasilitas sekolah, bagaimana Bapak bisa memfasilitasi, bagaimana bisa mencapai cita-cita sampai menjadi seorang pilot dan bahkan bisa sekolah sampai ke Melbourne, sekolah Bible di Melbourne dan akhirnya menjadi seorang gubernur. Pastinya ini kan tidak mudah ya. Ya memang tidak mudah karena kita itu kan tidak tahu tentang dunia luar. Seperti sekarang kan ada HP terus bisa telepon. Kalau kita kan tidak ada zaman itu. Jadi kalau mau ke kota harus jual kelinci, jual ayam gitu. Jadi orang tua jual. Nanti mama saya itu
diajar oleh misionaris untuk buat super mie dari tepung, dari ini. Buat sendiri. Buat jadi sendiri, ya. Mie instan seperti makanan-makanan sekarang itu semua buat sendiri. Dulu mama Papua tuh hebat. Sekarang luar ini yang biasa agak sedikit mama-mama susah. itu ya. Mama-mama Papua luar biasa mengalahkan mama-mama yang ada di sekarang ya. Wah luar biasa. Lebih sehat juga ya Pak Meki ya. Oh iya, kita hidup dulu sehat walaupun tidak tahu kota. Taunya pesawat terbang langsung bandara ya, langsung keluar. Jadi, kenapa saya mau jadi pilot? Karena dulu itu kan orang barat saja yang bisa terbang. Orang Indonesia juga tidak, maksudnya teman-teman dari luar Papua juga belum terbang di Papua. Hanya yang ada itu orang Amerika saja. Jadi, wah orang Amerika bisa baru kita tidak bisa bagaimana begitu. Jadi patokannya langsung lihat orang luar. Karena kita dulu kan tertutup, tidak ada televisi. Televisi juga hanya hitam putih di kantor kecamatan gitu ya. Jadi mau nonton antre, ya bayar apa, camat, anaknya camat itu ubi begitu baru bisa nonton gitu. Wah luar biasa sekali, seru sekali ya ternyata ya. Memang pengalaman ke Papua itu sangat menyenangkan. Saya pernah tugas juga tugas jurnalis ke Papua dan menjadi sebuah pengalaman tak terlupakan karena pulangnya sendiri. Dari daerah 5 menuju Timika, jadi saya balik sendiri Pak. Naik pesawat, katanya pesawatnya ini habis nganter babi, jadi saya bisa pulang. Kalau babi nggak diantar saya nggak bisa pulang, karena hanya ada pilot dan saya. Saya bilang luar biasa dengan perjuangan adik-adik di sana yang pengen maju. Dan hari ini bisa lihat di sini Bapak dan juga adik-adik merupakan sebuah kebanggaan dan rasa haru melihat bagaimana ingin maju untuk Indonesia, khususnya dari Indonesia Timur ya Pak. Nah kalau Bapak waktu kecil begitu sulit ya bisa dikatakan, meskipun dengan kemewahan melihat mimpi besar gitu ya, pesawat dan juga orang-orang dari luar. Mungkin waktu itu juga nggak tahu di mana Jakarta kali ya Pak Meki ya? Jangankan Jakarta, Nabire saya tidak tahu. Oh Nabire aja nggak tahu. Kalau di sini waktu masih tinggal di Indonesia Timur, ada yang tahu Jakarta nggak sih adik-adik? Siapa yang tahu Jakarta waktu masih belum ke Jakarta? Ada yang tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Coba sekali lagi, siapa yang tahu Jakarta sebelum sampai ke Jakarta? Wow, kurang lebih mungkin 20-30% ya yang mendengar kata Jakarta Pak Meki ya. Waktu Bapak aja belum tahu Nabire. Makasih adik-adik boleh turunin tangannya. Ternyata di zaman sekarang pun masih banyak ya yang belum tahu di mana kondisi Jakarta. Jadi taunya langsung ke luar negeri. Dulu itu saya punya cita-cita, jadi dulu saya nonton saya sedikit lincah di kecamatan. Boleh madikin dikit Pak. Oh ya, Makasih. agak sedikit aktif jadi Pak Camat orang Batak Situmoran itu percayakan saya untuk pegang televisi yang hitam putih, jadi bisa on off itu, terus hidupkan aki. Jadi setiap hari Kamis atau Jumat tidak tahu, jadi saya lupa, sudah lama sekali, sudah berapa ini, 35 tahun atau 36 tahun gitu. Jadi nonton Superman tuh, jadi dulu tuh manusia baru bisa terbang-terbang tuh luar biasa begitu. Iya. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Meki. Jadi dari kecil ini Bapak udah lihat banyak orang hebat ya sebenarnya, punya gambaran orang hebat. Seperti pilot bisa menerbangkan pesawat, Superman bisa terbang. Jadi Bapak melihat sendiri ya melalui visual-visual yang ada waktu kecil. Di televisi, jadi Pak Camat itu percayakan saya untuk pegang televisi itu. Jadi saya pakai kekuasaan saya waktu itu. Dipeluk nggak Pak? Jadi anak-anak teman-teman mau nonton harus bayar ke saya dulu. Waduh. Jadi bagian kolek dong. Jadi dapatnya apa Pak? Kelinci, ayam atau zaman waktu itu udah masih ada? Itu ada ubi terus air hijau gitu ya. Jadi kita dulu kan susah daging juga, dapat daging juga susah. Jadi susah, iya. Kalau anak-anak sekarang kan zaman otsus jadi semua ada. Begitu. Waduh seru dong Pak. Jadi Bapak setelah menjaga TV itu pulang ke Bapak Ibu, ke Mama itu, Mama saya punya sayur, saya punya ada ubi gitu ya. Tidak, kita dulu tuh apa ya, kita kan hidup kelompok. Jadi sudah saya juga punya anak buah begitu. Jadi kamu atur dulu begitu. Luar biasa sekali. Jadi dari kecil pun udah punya anak buah ya. Jadi
setelah menjadi gubernur pun udah tahu bagaimana bisa berbagi dengan tim semuanya dan juga bisa hidupnya berimpact sampai sekarang ya Pak ya. Mungkin itu cara Tuhan untuk bagaimana menjadi pemimpin mengambil keputusan. Oh luar biasa sekali. Berawal dari jagain TV sampai akhirnya jagain pulau, akhirnya menjaga kita semua nih Pak. Iya. Ini luar biasa, berarti dari kecil ini memang sudah punya banyak cita-cita ya Pak Meki ya? Saya sebenarnya cita-cita itu dari kampung harus sekolah di Jayapura, tidak boleh di tempat lain. Karena kita dengar dulu tuh Universitas Cendrawasih, terus ada sekolah camat itu APDN tidak salah. Jadi mereka kalau datang ke kampung itu kan orang sekolah besar. Jadi kita itu biasa takut-takut lihat, ini orang sekolah orang besar datang begitu. Jadi itu di mana? Jayapura. Oh kalau begitu kita juga sekolah di Jayapura begitu. Okay. Yeah. Jadi awalnya itu punya cita-cita besar karena ngelihat ada sekolah besar dan teman-teman dari sana ya. Tapi merasa ada sedikit nggak rasa percaya diri, betul? Jadi mereka itu kuliah di Universitas Cendrawasih itu, dulu kan orang mau sekolah di Universitas Cendrawasih itu kan tidak mudah. Tidak seperti hari ini. Hari ini kampus yang cari mahasiswa yang penting bisa ini. Kalau dulu tidak. Jadi terseleksi ketat masuk Universitas Cendrawasih itu orang-orang besar, orang-orang pintar, orang-orang hebat begitu. Terus masuk apalagi sekolah camat itu pakai putih-putih semua itu dari atas sampai di bawah. Jadi kita lihat itu, ini orang besar. Dulu kan yang pejabat hebat kan camat, bupati itu kita tidak tahu, gubernur itu kita tidak tahu. Jadi levelnya sampai ke camat. Camat itu yang orang besar di kita itu waktu itu. Luar biasa sekali ya Pak, berarti benar-benar dari gambaran yang sangat kecil tapi bisa punya mimpi besar sehingga bisa membawa kehidupan Bapak, membawa impact begitu besar sampai sekarang. Nah kalau Pak Meki, kalau lihat dari fasilitas waktu dulu di sekolah, kalau Bapak bilang orang-orang besar itu menjadi cita-cita kan punya sekolah di Jayapura. Bagaimana fasilitas di daerah Bapak? Apakah sudah cukup lengkap untuk meja, bukunya, alat tulis, kurikulumnya bagaimana Pak? Kalau dulu tuh ya pas-pasan, kita pas-pasan. Tapi memang di daerah pedalaman tuh tidak seperti sekarang. Sekarang lebih susah. Kalau dulu tuh ada orang Jawa jadi guru, terus orang dari mana-mana bisa jadi guru, aman, nyaman. Kita juga bisa dapat kesempatan untuk sekolah, bisa belajar bahasa Indonesia sama mereka. Jadi dulu tuh lebih gampang, tapi secara materi pelajaran ya mungkin biasa-biasa saja gitu. Jadi dulu lebih mudah? Dulu di pedalaman lebih mudah daripada sekarang, iya. Ini ada apa nih Pak? Ya tidak tahu, tapi makanya dulu lebih mudah karena kalau saya sih berpikirnya dulu tuh ya saya bersyukur karena bisa lahir dulu. Oh, luar biasa. Jadi bangga ya Pak dengan generasi Bapak ya, jangan ikut genset ya Pak. Jadi memang di dari fase kehidupan itu setiap musim pasti ada hal-hal baik ya. Dan yang kita senang adalah Pak Meki bisa melihat bahwa ada hal baik pada waktu kecilnya. Sehingga membuat memori-memori baik itu yang dibawa untuk bisa memimpin pada saat ini ya. Nah kalau melihat ini Pak, kalau dari kondisi selain sekolah ya, ekonomi gimana dari Bapak, Ibu, orang tua di rumah? Kalau dulu itu kan, saya sih tidak seperti teman-teman saya. Bapak saya itu guru Injil, jadi masih bisa dapat gaji dari guru itu. Terus teman-teman saya itu yang kasihan karena mereka pintar-pintar, tapi setelah selesai SMP tidak bisa lanjutkan karena harus pakai pesawat. Wah, terus sekali ya? Iya, waktu selesai SD kita harus pindah ke ibu kota kecamatan. Harus numpang sama orang lagi. Nanti libur panjang baru pulang. Jadi kalau anak-anak datang ke sini dengan tidur di asrama dengan mewah, kalau tidak pakai kesempatan ini, sayang sekali. Karena dulu kita itu kita tinggal dengan orang, harus dengar, tidak boleh ini. Pulang sekolah harus kerja kebun. Karena kalau tidak kita numpang sama orang, ya terbawa Tidak mungkin juga kalau kita perasaan begitu mungkin ya. Iya. Terus kita diajar supaya harus dengar, tidak boleh lawan orang. Kalau tinggal sama orang harus kerja keras, tidak boleh malas. Itu yang ditekankan doktrinnya. Wow,
sebegitu beratnya ya Pak ya. Bisa dikatakan Bapak pengen maju, Bapak harus bayar harga yang sangat luar biasa. Adik-adik di sini juga luar biasa. Bayar harga disupport dengan Bapak dan semua para donatur dan pemerintah untuk bisa sampai di sini. Jadi adik-adik di sini senang nggak di sini? Atau mau ikut jalannya seperti Pak Meki? Mau? Mau, kalian harus lebih lagi ya, karena Bapak udah sangat mendukung, udah memberikan contoh. Di sini nginepnya katanya ini ya, di hotel ya Pak. Luar biasa sekali, asramanya bagus kayak hotel. Gak usah bersih-bersih ya, gak seperti Bapak harus pulang, harus bersih-bersih semua. Ini kan di sini jauh lebih nyaman ya Pak ya. Iya. Dan pernah gak sih Pak Meki pengen menyerah? Karena harus membayar harga, harus belajar lebih keras lagi, harus mau membantu, harus bekerja. Ada gak sih rasa ingin nyerah waktu kecil? Kalau kita itu tidak, karena kita mau jadi tuan besar, tidak mau jadi ini. Jadi pokoknya lapar kah, susah kah, sakit kah, kita tetap pastikan bahwa fit untuk berjuang ini. Wow, luar biasa. Jadi memang mimpi Bapak yang sangat luar biasa didukung dengan harga yang harus dibayar. Jadi Bapak jalan terus ya berarti ya. Ini luar biasa. Tadi juga adik-adik dan juga Bapak Ibu bisa lihat ya ada foto sekolah, waktu Pak Meki bersekolah, ada foto ayah. Bagaimana situasi yang sangat-sangat jauh dengan kondisi adik-adik semua di sini. Tapi membuat Pak Meki bukannya menyerah. Tapi Bapak ingat dengan mimpi besarnya. Ingin menjadi orang besar dan akhirnya jadi besar benar-benar ya Pak ya. Jadi orang yang membawa impact bagi kita semua. Nah waktu itu setelah SMA Bapak punya kesempatan dapat beasiswa ya Pak. Tapi Bapak menolak untuk mengambil beasiswa di salah satu perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia. Bapak lebih memilih menjadi seorang pilot, betul Pak? Jadi bukan beasiswa, jadi itu bapak saya kredit 3 juta dulu itu. Karena saya menganggur 1 tahun karena tidak ada uang. Jadi kakak saya sekolah, terus adik-adik sekolah, jadi saya pulang dulu untuk kerja-kerja kebun, begitu. 1 tahun. Jadi setelah lulus SMA ada 1 tahun bekerja ke kebun dulu? Iya, saya pulang kampung, tidak ada uang untuk pergi sekolah. Oke, dan akhirnya Bapak memiliki uang 3 juta rupiah. Setelah 1 tahun tuh bapak saya kredit uang 3 juta, terus saya diterima di IPB Bogor. Jadi saya datang ke IPB Bogor naik kapal, itu juga harus dari Nabire ke Biak dulu, tunggu lagi. Nanti dari Jayapura pakai kapal sini ke Jakarta, ke Tanjung Priok sini. Wow, perjalanan panjang sekali ya Pak ya. Bapak itu berapa hari sampai ke Bogor? 1 minggu. 1 minggu? Iya. Nah apa sih yang Bapak akhirnya memutuskan, saya nggak mau deh, saya tetap mau jadi pilot. Ini kan perjuangan juga udah tidak mudah ya, untuk dari orang tua, terus juga perjalanan Bapak sampai ke Bogor. Tapi akhirnya Bapak memilih menolak untuk masuk IPB dan akhirnya memilih jadi pilot. Cita-cita saya itu kan dari SMP, saya harus sekolah di Jayapura, selesai. Setelah itu harus di Jakarta, tidak boleh lagi di Bogor. Oh, oke. Jadi di ibu kota negara ini. Gak boleh Jakarta coret gitu, gak boleh ya Pak ya. Jadi Jabodetabek itu gak masuk, pokoknya harus masuk. Harus di Jakarta. Kota Jakarta. Oke. Terus waktu itu apa lagi? Karena alasan itu Pak yang membuat Bapak akhirnya memutuskan, deh saya balik aja deh, saya mau sekolah pilot. Sebenarnya saya ingin mau jadi penerbang itu supaya saya bisa melayani masyarakat di Papua suatu saat. Wow. Jadi luar biasa sekali Pak Meki, kita beri tepuk tangan ya. Jadi bukan karena lokasi ya Pak, tapi karena keinginan hati. Betul. Ingin jadi pilot karena ingin melayani. Karena adalah sebuah media yang memungkinkan Bapak untuk melayani adalah melalui pekerjaan Bapak sebagai seorang pilot, seperti itu. Betul. Ya? Nanti kalau saya bisa terbang ke pedalaman kan, anak-anak orang Papua bisa lihat saya, orang Papua juga bisa begitu. Jadi cita-cita saya itu supaya mereka juga jadi pilot gitu. Menjadi contoh nyata kembali lagi membangun daerah sendiri ya Pak ya. Nah ini biayanya gimana nih Pak? Dan bagaimana juga mungkin Bapak, Mama, Papa gitu ya, Ayah Ibu ketika Pak Meki kembali ke Papua dan memilih jalur yang berbeda? Jadi sampai sekarang masih ada saya simpan surat saya. Jadi bapak saya itu tulis kalau tidak ada uang kembali saja ke IPB. Dan karena mahal sekali kan Pak untuk biaya menjadi pilot itu. Surat bapak saya itu sampai sekarang saya masih simpan. Dan saya katakan setelah baca bahwa tidak, saya harus go forward dan harus ambil resiko.
Dan setelah itu saya pulang ke Papua, datang ke Freeport cari beasiswa. Saya ketemu satu orang yang namanya Leroy. Terus Pak Leroy ini dia suruh saya tes TOEIC bahasa Inggris itu. Dia sudah tahu pasti saya tidak lulus. Tapi ya politik dia mungkin. Jadi dia suruh kok tes. Saya tes tidak lulus. Dia kasih saya kertas tidak lulus. Terus ya sudah tidak apa-apa. Saya datang ke Jakarta lagi. Jadi nggak patah semangat waktu itu? Oh tidak. Wah luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk semangatnya Pak Meki. Jadi balik Papua tertolak, nggak kecewa, berangkat lagi ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta, saya ketemu orang Freeport di sini lagi. Jadi kekeh ya, ini kalau dibilang kalau anak kecil ngeyel juga udah ditawar. Bilang nggak bisa diterima, coba lagi pakai jalur lain. Ini luar biasa banyak jalan menuju Roma dan Bapak jalan ini ya. Udah ketemu orang-orang Freeport di Jakarta. Nah waktu itu bagaimana responnya? Jadi saya ada pakai strategi lain lagi. Jadi saya pergi tes dulu, dapatlah Student Pilot License, SPL namanya. Saya datang ke Freeport bahwa saya sudah lulus, kamu bayar. Begitu. Dan mereka bayar. Luar biasa sekali ya. Mereka kaget dong. Oh iya. Ini anak kecil mau ngapain gitu ya. Ya sudah, yang penting ada SPL. Kamu mau percaya atau tidak sudah ada surat ini. Tinggal saya mau sekolah saja. Akhirnya saya ketemu Pit Magal, salah satu orang Papua yang tangani beasiswa itu. Pas di Plaza 89 tuh, lantai bawah, dia ketemu saya. Saya ketemu dia kaget. Jadi dia panggil saya, Fritz bagaimana? Bapak saya sudah lulus sekolah pilot ini. Oh iya sudah, ikut saya naik ke lantai 5. Putuskan tuh saya dibiayai. Ada program namanya Special Project. Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Meki. Perjalanan yang sangat menginspirasi untuk kita semua seperti Carpe Om, di mana adalah peluang-peluang yang bisa kita ambil ya Pak ya. Jadi bukan hanya ilmu yang kita dapatkan, tapi kita juga harus pintar untuk bagaimana melihat peluang-peluang yang ada dan tidak boleh menyerah pastinya. Karena inilah yang membuat sosok Pak Meki bisa berhasil sampai hari ini. Nah Pak, waktu menjadi pilot pastinya banyak tantangan juga. Setelah sekolah dan akhirnya menjadi pilot merasa bangga. Tapi perjalanannya tidak mudah kan Pak, pasti ada tantangan ketika letak geografi di Indonesia Timur, khusus di daerah Papua itu kan nggak mudah ya. Banyak sekali alam-alam dan juga kecelakaan bisa dikatakan seperti itu ya. Itu bagaimana Pak pas melewati masa-masa seperti itu? Jadi itu belum selesai, jadi dari situ saya pulang ke Papua, lamar di MAF itu. MAF terima saya tapi mereka bilang kita tidak percaya license Indonesia, jadi kok sapu-sapu dulu. Jadi waduh. Jadi hancur hati gak Pak Meki? Tidak apa-apa, jadi waktu itu tugas saya itu cleaning service, bersihkan toilet dengan bos MAF Wilewali, sekarang jadi teman saya. Dia punya meja, toilet, terus babat rumput, terus apalagi cuci pesawat, loading unloading pesawat, refuel. Jadi saya kerja itu sekitar 6 bulan kah begitu. Setelah itu mereka suruh saya ke Papua New Guinea. Terus Papua New Guinea juga harus cari uang sendiri lagi. Jadi saya pulang kampung lagi cari uang lagi. Begitu. Luar biasa sekali Pak Meki. Jadi dalam setiap perjalanan itu masih bisa dikatakan berjuang untuk keuangan ya Pak ya? Iya. Dan karena biaya yang sangat besar dan keterbatasan juga. Jadi harus terus berjuang antara belajar, bekerja, dan juga mencari jumlah dana yang cukup untuk bisa buat melanjutkan perjalanan ini ya Pak. Karena saya tidak bisa mundur lagi karena di kampung mereka sudah tahu Miki Naipa pilot. Ini keberatan status nih Pak kayaknya, jadi nggak mungkin pulang ya. Nanti saya pulang taruh muka di mana, tidak bisa itu. Jadi adik-adik kalau sampai pulang ke Papua atau pulang ke Indonesia Timur nggak bawa prestasi, ingat-ingat ya, ini pesan-pesan cerita dari Pak Meki. Jadi kesempatan buat belajar dan raih ilmu sebanyak-banyaknya dan melihat peluang yang ada di sini untuk bisa bawa pulang jadi bintang di Indonesia Timur. Setuju semuanya? Jadi ada hal baik ya Pak, sebenarnya gengsi itu baik kalau kita gunakan dengan baik untuk menjadi sebuah motivasi ya.
Jadi saya lihat Bapak bukannya gengsi. Bapak sangat humble sekali, sangat rendah hati. Disuruh cuci, suruh nyapu. Meskipun nyucinya pesawat sih Pak, keren banget ya Pak ya. Kalau di sini mungkin cucinya cuci motor Pak kayaknya. Di sini cuci pesawat, tapi butuh kerendahan hati. Dengan sebuah perjalanan yang begitu panjang, Bapak masih mau mulai lagi dari bawah untuk bisa menerima prosesnya ya. Dan itu apa ya, setelah saya punya perusahaan sendiri di penerbangan, orang cuci pesawat saya cek. Wah ini nggak benar ini. Kenapa? Saya melalui proses yang dari bawah itu. Ya. Jadi benar-benar jangan kira kenal Pak Meki bisa langsung kerja sebagai cuci pesawat ya Pak ya. Tetap kena lewat QC ya kalau dari perusahaan ya. Bagaimana standarnya membersihkan pesawat. Iya. Jadi kalau Bapak datang semua getar-getir ya Pak. Waduh ini dicek kita semua nih Bapak karena sudah tahu dan mengalami semua prosesnya. Dan hal ini yang membuat Bapak bisa kembali untuk berkarya lebih baik lagi ya Pak Meki ya. Iya. Jadi waktu itu saya cari beasiswa lagi ke Papua Nugini tadi itu saya lanjut ya. Ya. Terus di Papua Nugini kembali lagi ke Papua. Terus maaf bilang sama saya kamu ke Australia lagi sekolah training ulang begitu. Jadi untuk jadi pilot lagi. Jadi saya itu sekolah 2 kali. Luar biasa sekali ya Pak iya. ya. Jadi tapi harus selesaikan bahasa Inggris dulu begitu. Jadi maaf itu punya pengalaman kirim orang Kalimantan ke Australia. Mereka bilang dia sekolah 1 tahun dapat IELTS itu 4,5. Jadi kamu harus sekolah 1 tahun. Saya bilang tidak bisa, saya bisa lebih dari itu. Jadi saya tidak boleh sekolah IELTS 1 tahun. Sekolah bahasa Inggris 1 tahun. Tapi mereka tahu waktu saya bicara bahasa Inggris saya kan tidak bagus. Harus sekolah. Saya bilang tidak bisa. Akhirnya saya datang ke sekolah di sini bahasa Inggris. Jadi tes harus memang ikut kelas umum. Jadi kelas umum, terus 2 minggu kemudian naik kelas lagi. Di EEC namanya, English Education Center. Di Sleepy itu waktu itu. Jadi waktu itu terkenal sekali ya, memang buat persiapan untuk sekolah luar. Jadi setelah itu 2 minggu kemudian lagi saya naik kelas lagi. Terus masih kurang 30 angka 30 begitu. Jadi saya negosiasi lagi dengan orang sekolah situ. Jadi saya bilang saya nyebut 4,5. Jadi kamu kasih naik saya ke kelas preparation. Jadi akhirnya mereka oke. Naik di saya masuk di IELTS preparation classes itu. Jadi kelas terus 2 minggu kemudian dosennya panggil saya. Gurunya. Kamu nggak bisa, kamu turun lagi. Bapak tidak apa-apa, saya lanjut saja. Ya. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Meki. Memang Bapak ini nggak ada nyerahnya ya Pak ya. Iya. Dan saya orang pertama yang datang di EEC dan orang terakhir yang keluar dari EEC selama. Tepuk tangan dong luar biasa. Kita harus menghargai karena banyak orang di tengah perjalanan itu menyerah. Karena tidak mudah. Karena punya ketahanan untuk bisa bertahan itu adalah sesuatu potensi yang harus kita punya dalam diri. Karena ketika kita bisa cepat itu anugerah Tuhan ya Pak. Tapi kalau kita harus bertahan, mungkin sekolahnya masih sayang sama Bapak Meki harus bertahan, kita juga harus punya kesabaran dan juga punya kemampuan untuk menerima kenyataan. Jadi Bapak waktu itu disayang sekali dong ya Pak, masuk dari orang terakhir yang keluar. Iya, karena saya memang berkomitmen untuk, kan dulu kan anak-anak dari kampung saya, dari Pania itu kan berasa ejek saya. Ini tingginya tidak pas mau jadi pilot bagaimana nih, pilot itu harus tinggi. Jadi kena bullying juga secara beda. Iya, terus bahasa Inggris juga tidak tahu baru mau ke luar negeri bagaimana. Jadi saya harus proof that apa yang Anda bicara itu salah. Luar biasa Pak Meki. Jadi saya sekolah 5 minggu, terus tes TOEIC. Jadi sebelum TOEIC itu saya berdoa, saya bilang Tuhan kenapa kau bawa saya ke sini? Saya protes lagi sama Tuhan lagi. Akhirnya sebelum besok ujiannya Tuhan kasih saya jawaban. Nomor 1 C, nomor 2 apa gitu. Jadi waktu itu Tuhan pas lagi doa Tuhan kasih tahu di mimpi. Jadi mungkin karena pikir soal itu IELTS itu mungkin. Aduh. Tapi zaman itu saya buktikan. Jadi setelah 2 minggu kemudian dapat hasil, saya dapat IELTS internasional dengan 5.0, 5.0. Wow, luar biasa. Jadi waktu itu IELTS saya dapat
5 Iya, 5.0. Dan itu menjadi syarat minimum untuk bisa berangkat ke Australia atau harus berapa skornya pada saat itu? Waktu itu 5.0 itu besar. Luar biasa. Jadi ya? dulu kita dikasih 4.5. Jadi saya sudah 5.0, saya telepon pilot dulu negro Amerika, namanya Mike Brooks. Saya sampaikan ke dia, hey black man. Bapaknya lucu sekali ya, banyak selera humornya. Dia bilang, what's up man? Saya bilang sama dia, the mission accomplished. I'm ready to go. Wow. Ya. Dia bilang, tell me, saya bilang 5-0. Ready to go. That's amazing. Yeah. So you are ready to fly with 5.0 to go to Australia. Australia. That's amazing. Begitu. Jadi Tapi, waktu itu setelah dapat nih, dia bilang responnya apa dari Blackman? Dia kan mentor saya, jadi dia bilang sudah kalau begitu kau terbang ke Timika dulu ketemu saya. Jadi saya terbang ke Timika, dia kasih saya nasihat. Kau ingat bye-bye, kau mau ke luar negeri, Australia budayanya beda. Kau harus konsisten. Kau ingat bye-bye, waktu kau sudah jadi pilot, terbang di sini, saya mau pulang ke Amerika. Pesannya itu saja. Luar biasa, dan itu yang dipegang ya. Perjalanan yang tidak mudah dari seorang anak kecil dengan mimpi besar, dengan segala keterbatasan. Tapi bisa membawa Bapak terbang ke kiri ke kanan, dari Papua ke Jakarta, kembali ke Papua sampai ke Australia. Nah ini bagaimana jalan ceritanya sampai Bapak bisa akhirnya menjadi seorang bupati? Jadi sebelum itu saya mau motivasi anak-anak ini. Sampai di Australia itu saya butuh uang $3.000. Sudah kehabisan uang. Jadi $3.000 baru saya bisa selesai semua. Jadi waktu itu kita ada chapel, terus hari doa puasa begitu. Jadi setelah jam 11 tidak salah itu di kampus bilang nanti kamu terserah mau berdoa dua orang kah, satu orang kah, terserah nanti jam 2 kembali untuk kita tutup begitu. Jadi saya ke kamar, saya tutup pintu, saya berdoa, baca Alkitab, terus saya protes sama Tuhan lagi. Ya, ini gara-gara Tuhan bawa saya ke sini, ini yang 3.000 ini yang saya tidak akan selesai. Jadi waktu berjalan ini di luar negeri itu tidak ada kasih. Kita orang Indonesia ini masih bisa kasih 10.000, 20.000, apalagi orang Papua ya, itu. Kasihnya di sini banyak ya Pak, suka kasih ya. Jadi, tapi ada orang datang ketuk pintu. Dia datang kasih tahu sama saya namanya Russell, saya akan bayar uang $3.000. Hari itu juga straightforward. Jadi setelah itu dia bayar sekolah saya, 2 hari kemudian dia datang dengan temannya, dia bilang dia akan kasih saya uang $200 per 2 minggu sekali. Setiap hari Rabu dia akan berdoa untuk saya supaya suatu saat saya kembali menjadi pemimpin di tanah Papua, dan dia bayar. Jadi saya dapat 3 berkat satu kali. Bayar $3.000, 2 minggu sekali dapat $200, dan berdoa setiap hari Rabu supaya waktu saya pulang saya menjadi pemimpin di tanah Papua. Luar biasa sekali. Mungkin secara manusia kita juga bingung ya, bagaimana caranya, tapi Tuhan punya cara yang lebih besar untuk membuat misinya, membuat rencananya terjadi indah pada seorang Pak Meki. Dan Bapak juga kita bisa lihat ya bagaimana cintanya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan membantu untuk bisa menyelesaikan mimpinya. Tidak mudah, 3.000 itu besar sekali pada waktu itu ya Pak. Iya, jadi mungkin karena Tuhan juga bosan dengan saya karena protes terus. jadi dia bawa orang yang namanya Russell Costello, Bu. Jadi Russell Costello ini anaknya pendeta Timothy Costello, dulu yang bangun 5 juta rumah di Aceh pasca tsunami itu. Yang kedua Peter Costello, waktu itu Menteri Keuangan Australia aktif. Jadi Tuhan langsung kasih bapaknya menteri yang bawa uang ke saya. Wow, luar biasa sekali ya. Gimana Bapak bisa dikenal saat itu dan tahu bahwa Bapak ada kebutuhan? Mungkin dari kampus itu mereka ada kirim surat ke news begitu ke gereja-gereja. Dia berdoa, mungkin pada saat saya berdoa juga Tuhan gerakan dia untuk datang ke saya itu.
Nyambung ya Pak ya, langsung connect nih satu Iya. algoritmanya berjalan. Bersatu dalam roh. Bersatu dalam roh. Luar biasa sekali. Tidak banyak pemimpin yang bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkahnya. Tapi saya melihat sosok Pak Meki yang dari kecil dan selalu mengandalkan Tuhan, membawa setiap mimpi besarnya ke dalam Tuhan. Jadi bukan hanya kita berusaha aja adik-adik, tapi kita bisa lihat, belajar dari Pak Meki, tidak menyerah. Dan kedua, kalau curhat itu ke Tuhan. Tuhan saya perlu ini. Dan bagaimana dengan semangat Pak Meki juga, kalau ditolak masih terus coba lagi. Membuat Pak Meki bisa menjadi sosok yang sangat berhasil, yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Jadi jangan menyerah adik-adik, semangat semuanya. Semangat, wah senyum semua nih Pak. Ini semua adik-adik dari Indonesia Timur pastinya sangat bangga sekali ya. Berkat Bapak mereka ada semua di sini. Nah kalau Bapak perjalanan tersebut, bagaimana akhirnya Bapak bisa bertukar, bisa dibilang dari bidang aviation ya, dari penerbangan. Bapak berangkat, akhirnya semua udah sukses sesuai dengan impian. Kenapa Bapak bisa jadi bupati dan bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya itu, saya itu dapat kerja di Australia Utara. Jadi terbang di Anam Land, Gulf, di sekitar situ dengan MAF. Tapi saya menolak. Jadi interview ketiga saya tidak masuk karena saya cita-cita harus pulang ke Papua. Tiba-tiba punya panggilan itu atau memang dari dulu? Memang dari dulu kan yang tadi itu. Dari kecil memang mau? Ya, jadi bagaimana supaya orang Papua itu bisa melihat bahwa kita juga bisa jadi pilot gitu. Jadi akhirnya saya tolak, saya pulang cari kerja lagi, lamar-lamar lagi kan. Jadi saya diterima di Susi Air, terus sampai di Papua. Saya sudah punya sekitar 12.000 jam terbang Ibu. Udah banyak ya Pak ya saat itu ya? Oh iya, jadi terus saya melihat betapa susahnya orang Papua itu. Jadi yang di media itu semua baik-baik. Tapi yang betul-betul real di lapangan itu pasti tidak seperti apa yang biasa bicara di media. Jadi saya kan tidak bisa buat apa-apa Bu. Saya hanya bisa terbang, bawa ibu hamil, gratis, saya kasih gratis. Ya. Sama sekali nggak ada biayanya? Tidak bayar. Luar Jadi, biasa sekali. Nanti kalau lihat di video itu ada anak kecil-kecil yang saya bawa itu umur 6 tahun, 7 tahun dari Anggruk, Kosarek. Saya bawa ke Jayapura karena tidak ada guru di daerah pedalaman. Jadi mereka harus sekolah di Jayapura. Terus hamba-hamba Tuhan atau guru, mantri itu susah karena kebanyakan mereka ada di kota. Jadi dengan semua yang saya lihat bahwa mungkin kalau Tuhan bisa kasih saya kesempatan untuk bisa jadi bupati atau gubernur suatu saat, saya bisa buat lebih dari itu karena saya sudah tahu lebih banyak daripada politisi yang ada di sana. Luar biasa sekali ya. Jadi memang pengalaman-pengalaman ini yang dibawa ke dalam sebuah program ketika Bapak menjadi bupati. Jadi waktu terbang itu, waktu saya bawa pasien, saya bawa anak-anak sekolah, itu saya selalu berdoa begitu. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan kasih saya kesempatan satu kali saja, saya jadi pemimpin, saya akan pastikan anak-anak ini sekolah dengan baik. Dan itu komitmen saya dengan Tuhan. Wow, tepuk tangan. Sebuah mimpi dengan niat yang begitu baik. Dan waktu itu akhirnya Tuhan kasih kesempatan itu. Iya, dan puji Tuhan karena mungkin hati tulus dan bersih ya. Jadi saya itu waktu maju bupati Pania itu lawan incumbent. Semua punya sistem. Tapi Tuhan kasih saya menang besar supaya Tuhan mau mempermalukan mereka-mereka itu. Jadi akhirnya saya masuk, saya lihat, wih sekolah tidak jalan. Di kampung itu tidak jalan semua. Nah, pasti anak-anak Pania di sini yang kalau yang di Enaro mereka tahu. Tapi kalau yang di pinggiran itu, Enaro saja waktu itu sekolah jam 10, jam 11 pulang, jam 9, 10 pulang begitu. Ini karena nggak ada fasilitas, nggak ada guru, nggak ada. Kelihatannya ya, selain fasilitas, guru juga mungkin sampai malas. Jadi kita bangun sistem, terus saya bangun karena tidak bisa buka semua, saya bangun 7 titik sekolah, terus kita hire guru kontrak masuk. Kita
perbaiki sekolah, kita perbaiki sistem di dalam, kita perlengkapi kursi yang bagus, meja yang bagus, InFocus, semua. Terus internet kita perbaiki, listrik saya naikkan dari 18 jam, langsung 24 jam, 4G masuk, apalagi itu. Listrik 4G, ya, ya itu yang di ekonomi. Tapi sekolahnya kita bangun itu, terus saya suruh tes. Kamu pergi sekolah di sekolah jenius, kamu pergi sekolah di SMK Bagaimana Negeri, SMA Presiden. Jadi kita keluarkan lagi. Ada lagi yang kita rekrut begitu. Jadi ada yang kita kirim keluar, ada yang kita tahan. Luar biasa. Ya. Kita semua ini sampai speechless Pak, saya juga lihat bagaimana Bapak punya hati bersih yang luar biasa dan bisa dengan ilmu Bapak dan juga hikmat Bapak bisa mengatur semua itu semua. Jadi ada yang di dalam, ada yang keluar juga. Jadi waktu saya bangun itu saya dipalang di mana-mana Bu. Jadi harus bayar uang permisi, terus pemalangan sana, ditodong pakai senjata, tapi saya jalan saja. Saya konsisten dengan kata-kata saya. Oke, saya bantu jam sekian. Jadi karena saya konsisten, mereka juga konsisten. Nah, ini orang tidak bisa kita main-main ini begitu. Saya tidak akan bantu, saya tidak bantu. Jadi kita jalan dengan kata-kata kita. Integritas ya Pak ya? Iya, karena orang sana kan tidak sekolah. Jadi kalau dia palang terus Anda bohongi dia akan palang lagi. Bagaimana Bapak waktu itu? Dengan banyak ada palang, ada juga senjata yang menghadang mimpi besar Bapak untuk bisa menolong adik-adik, anak-anak di daerah Bapak di Papua. Saya selalu melihat bahwa mereka itu adalah korban dari pembangunan. Jadi saya tidak pernah marah dengan mereka. Kalau pembangunan itu menyentuh, pendidikan itu menyentuh, tidak mungkin mereka palang saya. Jadi mereka ini bagian dari korban dari pembangunan dari pemimpin-pemimpin sebelum saya. Oke, jadi cara pandang ya Pak ya, kalau saya lihat cara pandang Bapak adalah tidak marah dengan mereka karena Bapak tahu bahwa mereka juga korban. Mereka juga korban, mereka tidak salah. Jadi Bapak bagaimana waktu itu menghadapi kondisi seperti itu? Kalau mereka ini kan orang-orang daerah, jadi kita maksudnya adik-adik. Jadi makan dulu di rumah, makan gitu. Jadi pendekatan, diajak dekat sama mereka. Jadi kalau mereka itu tidak butuh uang besar sebenarnya. Hanya pendekatan sentuhan kita dari hati ke hati. Jadi ini yang kita perlu ke mereka. Jadi waktu Paniai kita bangun itu, saya selama 5 tahun itu 3.000 anak Paniai dapat pendidikan yang layak di Paniainya. Wow, luar biasa, tepuk tangan. Ini buah-buahnya udah sama-sama kita lihat ya. 3.000. Kalau yang terlepas dari macam kita kirim ke Jenius, ke SMA Presiden, terlepas dari situ. Ini baru salah satu proyek yang ada di Papua, belum lagi yang besar-besar, yang lebih besar seperti Jenius dan sekolah lainnya ya Pak ya. Jadi kita kan pasti sekolah itu kan pasti plus minus. Jadi ada yang bagus di tingkatan ini, ada yang bagus di tingkatan ini. Jadi kita masukkan di setiap level supaya saling mengisi, saling melengkapi. Ya. Nah kalau dari sekolah, mereka kan juga harus bisa bekerja. Bagaimana dengan lapangan pekerjaan Pak di sana? Apakah mereka punya kemampuan dan punya keterampilan yang cukup untuk bisa bekerja di lapangan? Yang kita sekolah ini kan baru selesai SMA ini. Iya. Ya kita tunggu 5 tahun lagi. Iya kan? Kita tunggu buah-buahnya dengan cerita-cerita keberhasilan dari anak-anak didik Pak Miki semua ya. Pasti mereka akan mampu. Ya, dan ya waktu Tuhan masih kasih kita kesempatan, kita akan buat kebijakan untuk lapangan kerja itu ada. Nah apa sih Pak yang Bapak lihat harus dimiliki dimiliki untuk adik-adik, untuk anak semua di sini supaya mereka punya kemampuan dan mereka punya skill untuk bisa siap di lapangan pekerjaan nantinya? Kalau sekarang ini kan kalau menurut saya itu dia harus dipercaya. Dia harus betul-betul bisa dipercaya. Dia harus punya integritas. Tidak boleh main-main dengan hidup ini. Terus kesetiaan dia kepada pekerjaan dia itu. Kadang-kadang anak-anak kita itu kan dikasih pekerjaan, nanti minggu depan dia sudah pergi. Kita susah cari orang lagi. Jadi ada anak-anak kita yang ada di sini ini kesempatan datang sekali.
tidak akan pernah kembali. Jadi waktu kembali itu sudah full dengan isi. Supaya mereka bisa perbaiki hidup mereka punya masa depan bisa bagus. Bukan masa depan saya. Kembali ke mereka. Jadi keputusan mereka hari ini adalah keputusan masa depan mereka. Pemerintah tidak ada di Jawa sini tidak ada beasiswa untuk anak-anak Papua dengan yang lain-lain nih. Jawa ini mereka urus diri sendiri-sendiri. Jadi kalau kamu bisa dapat beasiswa, kesempatan tuh kamu pakai bye-bye. Kamu tidak pakai bye-bye, kamu selesai dari hidup ini. Bersyukurnya adik-adik semua di sini punya sosok pemimpin yang sangat peduli dengan adik-adik. Enggak ditelantarkan atau dibiarkan untuk berjuang sendiri, tapi dibantu difasilitasi. Karena apa yang Bapak impikan dari kecil, Bapak buat dan jadi menjadi sebuah integritas yang bisa sama-sama kita saksikan dan kita rasakan buahnya. Jadi adik-adik ini kesempatan seperti Pak Meki bilang, jangan disia-siakan. Karena dengan adanya ijazah dan juga kemampuan, keterampilan dan juga daya juang ya Pak Meki ya. Dan tak lupa berdoa seperti yang Bapak selalu sampaikan ke kita bahwa di setiap langkahnya Bapak selalu berdoa. Ini membuat adik-adik semua nantinya bisa menjadi seorang yang sangat hebat seperti beliau, seperti Pak Meki. Dan tentunya kita tunggu nanti banyak cerita berhasilnya juga ya Pak Meki ya. Nah Bapak kalau melihat kondisi saat ini nih sebagai Bupati Papua, tantangan terbesar saat ini apa sih Pak? Jadi waktu saya ketemu Pak Wakil ini kita berdoa. Saya yang berdoa. Saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan mau pakai kami menjadi gubernur untuk tolong mereka melayani orang Papua, Tuhan kasih kita partai gratis. Dan itu jadi. Jadi ke depan kita on the track. Wow. Kita akan tolong. Karena Tuhan sudah buka jalan dari awal. Semua kemudahan Tuhan kasih. Saya waktu itu jadi bupati satu periode, Pak Wakil jadi wakil bupati satu periode, lawan kita itu incumbent dua periode, tapi Tuhan kasih kita. Jadi ke depan ini menurut saya semua di tangan Tuhan, tapi keputusan kan ada di kita. Kita akan buat yang terbaik untuk anak-anak kita. Luar biasa, tepuk tangan dong, kita dukung Bapak Gubernur kita untuk bisa bersama-sama merealisasikan semua programnya dengan baik. Pak, ini kan banyak sekali ya generasi muda yang di daerah waktu itu ya Pak. Saat ini sampai saat ini juga ya ada 8 kabupaten ya Pak ya. Ada Dongyagi, Intan Jaya, Mimika, Nabire, Painai, Puncak. Nah bagaimana nih Pak sampai ke Puncak Jaya ini kan tidak mudah ya dan tantangannya juga berbeda-beda. Jadi memang IPM kita itu berapa tahun terakhir ini menurun. Karena beberapa daerah itu konflik. Jadi konflik. Tapi waktu saya bupati itu IPM di Pania itu 55,325 begitu. Jadi selama 5 tahun kita naikkan 2%. Jadi 58. Sekarang ini dengan konflik ini kita sedang mengambil langkah-langkah. Ada yang sudah ada di sini. Ada yang kita bangun boarding school di Nabire, perkuat Nabire dan Timika sebagai daerah aman. Terus kita sedang berpikir untuk, kan tidak semua bisa ke sini atau ke ini. Jadi setiap ibu kota kabupaten itu daerah masih aman karena ada keamanan dan lain-lain. Jadi kita ada rencana kalau Tuhan sayang semua jalan baik, kita akan bangun asrama. Jadi anak-anak yang pinggiran yang karena dampak konflik, itu sekolah di kampung mereka di ibu kota kabupaten, Puncak Jaya di Mulia, Puncak di Ilaga, Intan Jaya di Sugapa dan seterusnya. Berarti anak-anak yang di dalam juga dapat peluang pendidikan yang layak. Tapi di luar yang sudah keluar ke Nabire dan Timika juga oke. Yang keluar dari tanah Papua juga oke. Itu yang kita berharap. Wow, luar biasa sekali. Jadi rencana untuk pendidikan di daerah Papua Tengah ini bisa dikatakan sudah cukup merata ya Pak. Jadi ada yang dibawa ke kota lebih besar, ada yang dikirim seperti ke Jakarta. Dan itu semuanya difasilitasi untuk bisa sama-sama untuk memajukan pendidikan di daerah Papua Tengah. Memang masih ada yang kalau jujur ada yang tercecer karena konflik, ada yang lari ke Jayapura, kita mulai ada data.
jadi ke Nabire ke ini, tapi tahun ini kita akan coba dengan satu sekolah asrama di Nabire. Timika sudah ada punya Freeport, jadi yang di Nabire punya pemerintah. Kalau ini sudah oke, sudah bagus, kita memang tidak berani terima kelas TK sampai SD kelas 3. Kita hanya terima 4, 5, 6 supaya kita mau lihat formatnya. Terus SMP kelas 1, SMA kelas 1. Kalau formatnya bagus tahun depan baru kita rapikan, setelah itu kita akan maju ke daerah-daerah konflik ini supaya silakan mau konflik terserah, tapi anak-anak kita ambil supaya besok mereka jadi tuan di atas tanah Papua itu sendiri. Luar biasa sekali. Keren sekali ya Bapak Ibu dan adik-adik semua dengan semua rencananya Pak Meki di dalam mendukung pendidikan di daerah Papua Tengah. Pak, apa sih yang menjadi fokus nomor satunya selain untuk membangun sekolah-sekolah ini? Bagaimana mungkin dengan fasilitasnya atau gurunya? Iya, jadi sebelum itu untuk anak-anak Papua yang ada di sini, saya itu sekarang sedang bicara sama masyarakat. Mereka ada kekayaan alam juga cukup banyak. Tapi kita sekarang fokus kan sumber daya alam, jadi lebih bagus kita fokus ke sumber daya manusia. Jadi kita sedang fokus di sumber daya manusia. Dinas Pendidikan Provinsi ini kita tidak punya sekolah di bawah. Tapi semua yang kita ada buat ini overlapping semua. Jadi kita ini tidak punya sekolah, gubernur. Yang punya sekolah itu bupati-bupati. Iya. Jadi kita bekerja sama ya Pak? Oh, ada yang kita bekerja sama, ada yang langsung kita overlapping. Kita sampaikan 1 kali, 2 kali tidak dengar, langsung ambil alih saja. Langsung tindakan ya? Karena bicara manusia itu time is flying, jadi tidak bisa. Kita tidak bisa rem waktu. Kalau rem mobil kah atau rem apa bisa. Rem pesawat masih bisa ya Pak? Oke. Ya. Jadi itu yang kita sedang ini, kita akan buka teacher college, jadi guru kampus untuk guru, supaya guru-guru ini terus kita juga mau ambil sedang mau buat lokakarya untuk sarjana pendidikan supaya bisa datang ke Nabire, kita diskusi tentang apa sih yang pendidikan yang kita harus buat di daerah konflik seperti begini. Kita sudah panggil beberapa yayasan termasuk Genius untuk kira-kira kalau kita bangun sekolah apa yang kita bisa lakukan. Jadi sudah mulai banyak data ini, banyak data karena di tanah Papua itu per data BPS 2021 itu 700 anak Papua tidak sekolah. 700.000. Banyak sekali, masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan ya. Iya, karena faktor keamanan, konflik ini, terus tidak punya uang, sekolah jauh, mungkin dia selesai SD tapi kalau SMP itu jauh sekali, tidak bisa pergi. Faktor karena jangan sampai dia lapar ini semua kompleksitas masalahnya. Jadi langkah kita satu persatu lah. Kalau sudah kita kirim keluar, terus di ibu kota kita pertahankan, terus masuk ke dalam lagi di ibu kota kabupaten kita perkuat, baru nanti kita lihat. Luar biasa, kita dukung ya semua rencana baik dari Bapak Gubernur Pak Meki untuk pemerataannya. Semoga semuanya bisa akhirnya terfasilitasi untuk mendapatkan pendidikan. Pak Meki, kalau untuk adik-adik nih di sini ya, datang ke sini kadangkala ada rasa minder mungkin. Wah, ini kota besar, bagaimana dengan kami adalah seperti Bapak cerita waktu kecil kan, wah ini ada orang besar gitu ya. Nah, bagaimana sih Pak untuk bisa mengatasi rasa tidak percaya diri, rasa minder. Padahal kondisinya semua udah difasilitasi, semua sudah sangat baik. Tapi kadangkala yang membuat kita nggak bisa maju adalah diri kita sendiri karena ada rasa malu, rasa tidak mampu itu. Jadi pertama itu kalau menurut saya dia harus berdoa. Terus minta hikmat baca Alkitab sebagai orang Kristen. Penting sekali supaya ada hikmat. Terus yang berikut itu saya ini kalau jujur tuh orang sombong Bu. Hanya tidak terlihat. Tidak terlihat sama sekali ya, kita semua nggak kelihatan. Karena apa? Saya selalu menganggap orang lain tidak ada apa-apa. Serius Bu. Untung saya nggak disuruh turun ya, saya jadi langsung berpikir. Maksud saya begini, kalau kita jadi macam di penerbang jadi pilot in command, PIC, you make decision. Anda adalah orang terakhir yang mengambil keputusan.
You go ahead atau you stop. Begitu. Jadi untuk membangun kepercayaan itu kembali ke koko sendiri. Iya. Decision that you made today itu efeknya nanti 20 tahun ke depan. Jadi anak-anak yang merasa minder, tidak ada orang yang hebat di dunia ini, yang hebat hanya Tuhan Yesus. Ya. Luar biasa sekali. Kau mungkin pas-pasan, tapi kalau kau jujur, kau bisa dipercaya, kau akan dipakai oleh orang daripada orang yang pintar itu. Pintar itu bisa dibuat. Ya. Jadi saya sudah ada di dunia industri ini. Dunia industri ini orang pintar itu belum tentu orang pintar. Dulu saya punya teman-teman, saya mau kasih tahu nih. Saya dulu tuh peringkat 34 dari 35 siswa. Itu pintar kah? Setengah-setengah pintar kah atau apa itu? Ya. Ini kapan nih Pak Meki? Di SMA. Oh di SMA. Karena waktu saya datang dari kampung ke Jayapura itu saya rasa minder. Aduh bahasa Indonesia juga tidak bagus. Terus teman-teman dulu ejek begitu. Terus terjemahkan bahasa Indonesia itu ke daerah ke bahasa Indonesia, daerah ke Indonesia ke bahasa daerah. Ini baru kasih keluar. Jadi bahasanya bolak-balik seperti tadi anak duga dia bicara itu rumah satu itu sudah. Jadi biasanya maksudnya satu rumah begitu. Jadi kita translate bahasanya. Jadi dengan dapat peringkat 34 itu memacu saya bahwa tidak bisa. Bagaimana caranya? I fight all the way. Tidak ada lagi urusan itu. Saya dulu mau jadi pilot kan, jadi saya dapat jurusan A3. A3 itu sosial. Bukan IPA ya, A3 ya? Dulu tuh A1, A2, A3, A4. Jadi A1 itu fisika, A2 itu biologi, A3 itu IPS, A4 itu bahasa. Kalau IPS itu tidak bisa jadi pilot. Saya protes ke sekolah, saya kasih dipindahkan supaya saya jadi masuk di A2. Karena apa? Luar biasa. Iya. Jadi kita tidak boleh rasa minder, kita tidak boleh rasa bahwa kita tidak bisa. Kamu sudah datang di Jakarta, you come all the way from Papua to Jakarta. Iya. Jadi ini bukan mau menyindir. Kita orang Indonesia Timur itu lebih jujur dari yang lain. Wah luar biasa. Hati bersih ya Pak Meki ya. Saya senang nih kayak gini. Banyak hal-hal bagus ya yang harus kita lihat nih. Jadi hati bersih terus jujur ya Pak ya. Itu jadi salah satu kuncinya juga. Terus kreativitas untuk bangun perusahaan sendiri, bangun usaha sendiri. Kalau kau kerja dengan orang dong ejek kau kasih tinggal dia, kau kreasi dia sendiri. Jadi sekarang sudah berpikir bagaimana kau punya usaha ke depan. Kau bisa jadi sukses ke depan. Kau bisa perintah orang ke depan. Itu yang kita harus pikir ke depan. Sekolah bukan untuk jadi anak buah, tapi jadi bos. Wow, luar biasa sekali. Di sini semua ya Pak, calon kepala bukan ekor. Betul ya Pak ya? Yeah. Jadi terjadi sesuai dengan iman adik-adik semuanya di sini supaya sama-sama semua jadi bos ya. Jadi kepala dan bukan cuma kepala jagain TV ya Pak ya, tapi jagain negara ini, jagain supaya kita sama-sama bisa maju. Luar biasa. Oke Pak Meki, hal-hal apa sih yang ingin disampaikan kepada anak-anak di sini supaya mereka punya modal untuk terus maju? Mereka punya fasilitas sangat luar biasa didukung sama sekolah jenius yang wow, saya bisa bilang sekolahnya kelasnya pakai AC. Sekolah di Jakarta aja nggak banyak yang pakai AC. Di sini pas masuk sekolah pakai AC, fasilitasnya sangat luar biasa. Ini benar-benar kesempatan adik-adik untuk sama-sama buat maju, udah difasilitasi luar biasa bersama Jenius. Jadi kalau boleh Pak, 3 pesan yang bisa diingat untuk adik-adik semuanya. Untuk terus maju dalam perjalanan yang mungkin mereka kadang-kadang mungkin up and down, pengen pulang, jauh, rindu keluarga, rindu mama di sana. Apa sih yang bisa disampaikan Pak Meki dari Gubernur untuk anak-anak semua di sini? Jadi kamu yang ada di sini tuh anak-anak yang beruntung. Karena ada 700.000 orang Papua itu dong tidak sekolah.
kamu berdosa kalau kamu tidak sukses. Kesempatan yang mereka dapat, itu kamu orang yang dapat hari ini. Saya ulang, kamu berdosa kalau kamu tidak sukses. Karena masih ada 700.000 orang Papua, mulai dari Sorong Merauke, Sorong Jayapura, itu putus sekolah karena tidak ada uang. Sudah toh? Kamu berdosa kalau kamu tidak sukses. Kamu berdosa kalau kamu gagal. Karena masih ada 700.000 anak Papua di pulau-pulau, di pesisir, di lembah, di gunung, tidak dapat kesempatan seperti kamu orang di tempat ini. Sekolah di AC, asrama yang bagus, makanan yang bagus, sekolah di Jawa. Yang kedua, orang di kampung sana dong sudah tahu kamu sekolah di sini. Kamu tidak malu kah kalau pulang ke Papua baru kamu tidak selesai, sampai SMA langsung pulang? Kalau saya sih malu. Gaya-gaya telepon video call dengan teman-teman kita di Jawa begini-begini. Setelah itu kamu pulang, kamu gagal baru kamu pulang. Kamu malu kah tidak? Buat sampai selesai. Yang ketiga, kita mau naikkan IPM itu terdiri dari pendidikan yang bagus, kesehatan yang bagus, ekonomi yang bagus. 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita ini orang Papua ini IPM-nya masih ada di sekitar 60-an. Kamu mengerti IPM toh? Indeks pembangunan manusia. Kamu orang ini aset-aset untuk kita kasih naikkan IPM buat tanah Papua, Indonesia Timur, supaya dengan kamu orang punya kesuksesan itu kita tunjukkan kepada negara ini bahwa Papua bukan Indonesia Timur bukan pelengkap, tapi pengisi pembangunan di negara ini. Tepuk tangan untuk Pak Meki, Bapak Gubernur Papua Tengah.